Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore ibu dan teman sekalian. Puji syukur tak lupa pula kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Mustika El dengan NIM A1121200 yang akan membuka presentasi pada sore hari ini. Saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu Imam Asarkoni, Mustika El yaitu saya sendiri, Amalia, Syakila, Rukmini Sambali, Mayang Sari, dengan judul materi yaitu pengertian prosa, fiksi, serta analisis jenis-jenis prosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Azarkani, NIM A1121165. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosa. Pengertian prosa. Prosa adalah karangan bebas yang dapat berupa cerita atau kisah berplot hingga ke pembahasan suatu gagasan atau pernyataan yang berasal dari cerminan kenyataan dan atau dari informasi dan data yang sesungguhnya berdasarkan fakta ilmiah. Yang pertama, prosa fiksi. Menurut Aminuddin dalam Juanda dan Iswara, prosa fiksi adalah kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeran, latar serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya sehingga menjalin suatu cerita. Unsur prosa fiksi. Unsur pembangunan dari fiksi terbagi menjadi dua. Pertama adalah unsur ekstrinsik, yang berarti unsur yang berada di luar teks namun tetap saling berpengaruh terhadap pencipta karya. Kedua adalah unsur intrinsik, yang hadir di dalam teks itu sendiri dan membangun keutuhannya. Nama saya Amalia dengan stambuk A1121189. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik dan prosa. Dari prosa meliputi beberapa poin di bawah ini. Pertama, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan adalah pelaku cerita dan dengan sifat dan perannya masing-masing. Tokoh dapat diklasifikasikan menjadi beberapa, yaitu protagonis, tokoh utama, antagonis, tokoh yang memiliki konflik dengan protagonis, tokoh berkembang yang berarti mengalami perubahan watak atau pandangan dalam cerita, tokoh statis yang tidak mengalami perubahan dalam prosa. Alur dan pengaluran atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang saling berhubungan karena hubungan sebab akibat. Plot setidaknya akan terdiri dari orientasi, masa pengenalan tokoh dan dimulainya konflik. Komplikasi atau masa konflik mulai berkembang dengan memuncak menjadi klimaks. Resolusi adalah masa penyelesaian konflik. Latar adalah tempat hubungan, waktu dan lingkungan, keadaan sosial dan tempat terjadi peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Gaya bahasa merupakan cara mengungkapkan bahasa untuk mencapai efek estetis dan memiliki kekuatan daya ungkap yang mengunggah seperti majas dan pemilihan diksi yang indah. Sudut pandang adalah cara menyampaikan cerita seperti sudut pandang pertama, aku, dan sudut pandang ketiga, dia, mereka. Tema merupakan inti pokok gagasan dari keseluruhan cerita atau kisah. Misalnya, tema kasih sayang, kekuasaan, isu sosial, feminisme. Amanat berarti pesan kebaikan yang dapat ditarik dari cerita yang disampaikan. Amanat biasanya tidak disampaikan secara langsung, namun dikemas rapi dan
keseluruhan isi prosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila dengan nomor sambung A11121160. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu prosa baru atau modern. Prosa baru adalah karya yang penulisannya telah terpengaruh budaya modern barat. Literasi barat merupakan pusat peradaban berbagai pemikiran inovatif dan baru di dunia zaman modern 1970-an, sehingga rumusan baru mengenai sastra juga muncul di sana dan diadopsi oleh seluruh dunia. Prosa lama atau klasik. Jadi, prosa lama ini adalah tulisan cerita atau kisah yang belum mendapatkan pengaruh budaya modern barat. Tulisan ini juga biasanya bersifat anonim atau tidak ada penulis tunggal dan menyebar dari mulut ke mulut secara lisan dan tulisan terbatas. Jenis prosa baru juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis pula. Beberapa jenis prosa fiksi baru adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah cerpen. Jadi, cerpen adalah akronim dari cerita pendek yang merupakan cerita berbentuk prosa yang hanya fokus terhadap satu tokoh, latar atau situasi saja, sehingga bentuknya lebih sederhana dan berdurasi pendek. Novelet. Novelet adalah kisah yang ceritanya lebih panjang dari cerpen, tetapi masih lebih pendek dari novel. Penggarapan unsurnya seperti tokoh, alur dan latar jauh dan lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan cerpen. Namun, masih berhitung sempit jika dibandingkan novel. Jumlah halaman novelet berkisar dari 60 sampai 150 halaman. Kemudian novel. Novel adalah kisah berplot yang jangkauannya cerita, latar dan tokohnya luas dan memiliki runutan peristiwa yang panjang dan kompleks. Berbeda dengan cerpen yang ceritanya tunggal dan dapat diselesaikan dalam satu duduk atau 30-60 menit. Novel memiliki cerita berlapis yang dapat dilanjutkan ke buku novel lainnya. Kata novel berasal dari bahasa Itali, yaitu novella, dan memiliki makna barang baru kecil. Sebelum berkembang menjadi novel, novela dapat disepadankan dengan cerpen, cerita pendek dan hanya fokus membahas satu cerita atau latar. Bisa juga sedikit lebih detail. Novela baru berkembang menjadi novel ketika jenis prosa ini mulai banyak ditulis di Inggris dan di Amerika. Kemudian roman. Roman adalah cerita yang menceritakan kisah seorang tokoh secara mendetail dan menyeluruh dari lahir hingga akhir hayatnya. Roman adalah bentuk klasik dari cerpen, biasanya penulisannya juga masih anonimus. Meskipun masuk ke dalam kategori sastra klasik, namun tidak menutup kemungkinan masih ditulis di zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukmi Sambali, stambuk A11121158. Baik, yang pertama saya akan membahas jenis prosa lama atau klasik. Seperti prosa baru, prosa lama juga dapat dikategorisasikan menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis prosa lama atau klasik yang terdiri dari: pertama, ada dongeng. Dongeng merupakan cerita yang sepenuhnya hasil imajinasi dan khayalan yang menggunakan gaya estetika klasik dari suatu daerah tertentu. Yang kedua, ada fabel. Fabel adalah jenis dongeng yang menceritakan mengenai kehidupan hewan-hewan tersebut dapat berperilaku seperti manusia. Contohnya itu seperti kancil dan buaya, semut dan belalang, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, ada hikayat. Hikayat adalah cerita yang biasanya bertemakan seperti sejarah maupun roman fiksi yang disampaikan melalui gaya dramatis, bernilai semangat juang, pelipur lara sehingga sebagai hiburan untuk merayakan sesuatu. Contohnya hikayat 1001 Malam, hikayat Hang Tuah, dan lain-lainnya. Legenda. Legenda menceritakan asal-usul suatu tempat, benda atau tokoh hingga kejadian fantastis yang dihubungkan dengan asal-muasal sesuatu di suatu tempat atau daerah. Contohnya ada Tangkuban Perahu, Maling Kundang, asal-muasal Candi Prambanan, dan masih banyak lainnya. Yang terakhir, myth. Myth atau mitos adalah kisah yang berlatar belakang sejarah namun mengandung hal-hal mistis dan gaib yang dipercaya oleh masyarakat penganutnya. Selanjutnya akan membahas jenis prosa baru. Yang pertama, bersifat dinamis.
yang berarti mengikuti perkembangan zaman masyarakatnya. Yang kedua, masyarakat sintris, yang artinya prosa mengungkapkan hal sehari-hari yang terjadi di kalangan masyarakat. Ketiga, memperhatikan urutan peristiwa melalui pengolahan unsur alur dan pengaturan yang disusun dengan lebih apik. Keempat, bersifat rasional, meskipun terkadang masih meminjam myth dan legenda tertentu, tetap dibedah secara logis. Yang terakhir, penulis tidak anonim dan bentuknya sudah berupa tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari dengan nomor stambuk A111211180. Ciri prosa lama, statis atau cerita dikisahkan secara turun-temurun sehingga tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sedikit diferensialisasi atau varian, suatu legenda bisa jadi masih yang itu saja, hanya mengalami sedikit perubahan di suatu daerah. Berpusat di istana, dalam artian cerita lebih banyak mengisahkan tokoh-tokoh kerajaan dan kelas atas atau orang yang luar biasa. Bersifat anonim, tidak diketahui siapa penulis aslinya dan terus sedikit berubah tergantung dari penutur selanjutnya. Menyebar dengan secara lisan, tidak ada naskah pasti yang dapat dijadikan sebagai patokan tulisan orisinalnya. Prosa non-fiksi. Prosa non-fiksi adalah karya tulis yang dapat berupa kisah, runtutan, peristiwa atau gagasan yang dikemas secara naratif yang berasal dari kenyataan, yang berasal dari kata faktual ilmiah dan dapat dipercaya. Berbeda dengan prosa fiksi, prosa non-fiksi memiliki unsur umum yang dapat digunakan oleh masing-masing jenisnya. Setiap jenisnya, prosa non-fiksi akan membutuhkan struktur dan unsur yang sesuai untuk masing-masing jenisnya. Adapun jenis-jenis prosa non-fiksi yang dilengkapi dengan tautan terhadap masing-masing penjelasan lengkapnya, yaitu 1. Esai merupakan tulisan yang isinya adalah opini yang sudut pandang pribadi dari penulisnya mengenai sesuatu yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan tersebut. Yang kedua, referensi. Referensi adalah tulisan yang berupa intisari yang disampaikan menurut sudut pandang pribadi penulisnya mengenai karya lain, yang dapat berupa karya sastra, musik, seni, teater, film, dan lain sebagainya. Referensi dapat memuat penafsiran yang dihasilkan oleh penulis referensi, bukan penciptanya karya yang direferensikan. Yang ketiga, kritik. Kritik adalah tulisan apresiasi, penjabaran, dan penilaian yang suatu karya seni, karya sastra, karya seni rupa, karya musik, film, dan lain sebagainya. Kritik dilandasi oleh teori struktur formal dari suatu karya tersebut, meliputi analisis formal, penafsiran, hingga ke penilaian objektif yang dapat dilakukan dengan pembandingan dengan karya berupa referensi. Itulah materi yang telah dijelaskan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 1 tentang pengertian prosa fiksi dan analisis jenis-jenis prosa. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.